bagaimana menjadi pembelajar modern yang bisa melakukan problem solving terhadap segala hal, baik dalam kehidupan teman sejawat dan siswanya. Hai, perkenalkan nama saya Febiolola Milinia Triana. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2024. Nah, jadi saya akan sedikit menjawab pertanyaan terkait bagaimana menjadi pembelajar modern yang bisa melakukan problem solving terhadap segala hal, baik terjadi dalam kehidupannya, teman sejawat, maupun peserta didik nantinya. Nah, sebagai calon pendidik, kita perlu menjadi pembelajar modern yang bisa melakukan problem solving dari segala hal yang terjadi di kehidupan kita, seperti kehidupan sosial, pribadi, dan untuk peserta didik nantinya. Berikut akan saya jelaskan beberapa langkah yang dapat membantu kita sebagai calon pembelajar yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, membangun sikap mental yang terbuka dan juga fleksibel. Maka dari itu, jadilah terbuka terhadap gagasan-gagasan baru dan berbeda. Kemudian, lihatlah setiap masalah itu sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Kemudian, hindari sikap yang defensif atau terpaku pada cara pandang tertentu. Yang kedua, penguasaan keterampilan problem solving. Kita sebagai calon pembelajar yang efektif harus mempelajari dan melatih keterampilan problem solving seperti pemecahan masalah logis, analisis situasi, dan juga pemikiran yang kritis. Kita juga sebagai calon pembelajar harus mengasah keterampilan ini melalui latihan, studi kasus, dan diskusi dengan orang lain. Yang ketiga, pendekatan sistematis. Kita sebagai calon pembelajar harus menerapkan pendekatan sistematis dalam menyelesaikan masalah dengan memulai pemahaman yang baik terkait masalah tersebut. Kemudian, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, buatlah rencana tindakan yang sistematis dan terstruktur. Yang keempat, kemampuan beradaptasi. Kehidupan dan lingkungan kerja yang mana kita ketahui selalu berubah. Maka dari itu, mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan menemukan solusi yang efektif di tengah-tengah ketidakpastian. Yang kelima, kolaborasi dan komunikasi efektif. Kita sebagai calon pembelajar mau tidak mau harus belajar untuk berkolaborasi dengan orang lain, teman sejawat, ataupun guru lainnya. Selain itu, berkomunikasilah secara efektif. Dalam beberapa kasus, masalah dapat diselesaikan lebih baik melalui kerja tim dan pertukaran ide. Yang keenam, pembelajaran terus-menerus. Jadilah pembelajar sepanjang hayat, tetaplah terbuka terhadap peluang untuk belajar hal-hal baru dan terus meningkatkan pengetahuan serta keterampilan. Yang ketujuh, refleksi. Setelah menyelesaikan sebuah masalah, luangkan waktu untuk merefleksikan prosesnya. Tinjau apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil, serta apa yang bisa kita pelajari sebagai calon pembelajar.
Yang kedelapan, menerapkan teknologi dan alat bantu. Memanfaatkan teknologi dan alat bantu untuk membantu kita sebagai calon pembelajar dalam menyelesaikan masalah. Ada banyak beberapa aplikasi dan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu dalam menganalisis dan pemecahan masalahnya. Yang kesembilan, dan ini merupakan yang terakhir, adalah mengemban empati. Pentingnya untuk memahami perspektif orang lain dalam situasi tertentu dengan memahami sudut pandang orang lain. Kita sebagai calon pembelajar dapat mengidentifikasi solusi yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dengan menggabungkan sikap mental yang terbuka, keterampilan problem solving. Dengan menggabungkan sikap mental yang terbuka, keterampilan problem solving yang kuat, pendekatan yang sistematis, kita sebagai calon pembelajar yang efektif akan menjadi pembelajar modern yang mampu mengatasi masalah dengan efektif dalam kehidupan pribadi, profesional, dan akademis. Oke, terima kasih. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.